Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat belajar di tengah COVID ya. Masih melaksanakan pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, saya akan bertemu kembali ya, kembali dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis, di mana aspek yang dipelajari pada hari ini adalah aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Dari aspek-aspek sebelumnya, aspek ekonomi sosial, kemudian aspek keuangan, ya, kemudian juga setiap aspek itu dibuat contoh yang saya sudah sharekan di Google Classroom. Contohnya itu ya, itu diimplementasikan pada usaha kawan-kawan semuanya, baik untuk usaha yang sudah ada maupun yang belum ada, kemudian diupload di Google Classroom kolom tugas 3. Kemudian juga untuk tugas akhir untuk tugas akhir itu membuat laporan studi kelayakan bisnis yang mencakup seluruh aspek dalam studi kelayakan bisnis. Itu dikumpul ya sebelum UAS itu. Teknis pengumpulan nanti saya akan instruksikan kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Di mana aspek hukum ini tujuannya adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Jadi bagi badan usaha yang akan dijalankan juga perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum. Jadi aspek hukum ini sini ya, kita meneliti keabsahan dokumen yang dimiliki usaha yang mau didirikan, ya, yang berkaitan dengan apakah bentuk usahanya itu yang dipilih yang terbatas PT, firma, koperasi ataupun bentuk nirlaba atau yayasan. Jadi di dalam aspek hukum ini ya, penilaian dokumen yang perlu keabsahan dan kesempurnaan keasliannya berupa badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, dan dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Kemudian juga dalam praktiknya, jenis badan hukum yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah perseorangan. Jadi ada usaha perseorangan, kemudian ada firma, kemudian juga ada CV atau perseroan militer, kemudian ada perseroan terbatas, kemudian ada perusahaan negara yang BUMN, kemudian juga ada perusahaan daerah atau BUMD, yayasan, dan koperasi. Jadi praktik ini semuanya harus ada izin badan hukumnya. Kemudian perusahaan perseorangan di sini adalah perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan hanya seorang saja. Memiliki perusahaan seorangan sangatlah sederhana dan tidak memiliki catatan yang khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Kemudian juga firma, ini perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih ya, dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Mendirikan firma terdiri dari 2 cara. Pertama, melalui akta resmi, dan yang kedua ada di bawah akta di bawah tangan. Jika melalui akta resmi, maka selanjutnya harus sampai di berita negara ya, atau akta notaris ya. Namun jika memiliki akta di bawah tangan tersebut tidak perlu kesepakatan yang pihak terlibat. Kemudian Komanditer Pennarsek atau CP ya. Ini lebih sering disingkat CP, merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan dalam perseroan. Dalam CP ini terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada 1 atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Ini pada CP. Kemudian pada PT, badan hukum yang perusahaan di mana paling banyak ya bentuk PT ini.
Penyebabnya karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan badan hukum yang lain. Kelebihannya antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang di-store. Pengertian PT ini menurut undang-undang, ya, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal yang untuk mendirikan perusahaan negara sekaya negara yang dipisahkan tidak dipisahkan atau saham. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala direksi yang diangkat oleh pemerintah, di mana perusahaan negara dibagi dalam beberapa jenis antara lain perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan persero. Perusahaan daerah ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh dengan peraturan daerah, modal seluruhnya sebagian besar itu adalah milik pemerintah daerah, dipisahkan, ya, yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Yayasan ini badan usaha juga yang berbentuk tidak untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Jadi modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, dan sumbangan lainnya. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus dipisahkan dari harta yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 yang berikutnya adalah badan usaha berbentuk koperasi. Di badan usaha ini badan usaha yang menganggotakan orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Jadi banyaknya izin dan jenis izin usaha dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Adapun izin yang dimaksud adalah data perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin-izin usaha, sertifikat tanah, surat berharga yang dimiliki. Dokumen yang diteliti, ya, bentuk badan usaha, diri, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, izin perusahaan. Jadi secara jelasnya izin perusahaan ini ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, kemudian izin usaha di bidang industri, surat usaha di bidang tambang, ya, dari Dinas Pertambangan, surat usaha perhotelan dan pariwisata, kesehatan telekomunikasi, izin usaha farmasi dan rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, izin domisili di mana perusahaan atau lokasi proyek berada di dari Pemda, izin gangguan, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin tenaga kerja asing. Nah, terkait dengan izin-izin. Nah, semua dokumen-dokumen yang disiapkan ini, ya, status hukum tanahnya, kendaraan bermotor, surat-surat sertifikat lainnya. Jadi ini yang terkait dengan aspek hukum. Jadi meneliti dokumen, kemudian menentukan bentuk badan usaha dari usaha yang dibuat studi kelayakan, dan juga dokumen yang dimiliki, ya, mulai daripada data diri dan dokumen-dokumen izin lainnya. Nah, ketika semuanya tidak ada kendala, maka dari aspek hukum ini suatu usaha itu layak diberikan. Tapi misalnya dari kelembagaan ini, ya, badan hukum, kemudian juga izin-izin yang lain-lainnya, ya, maka aspek ini dikatakan tidak layak untuk didirikan jika ada kendala atau masalah dengan hukum dan izin dan sebagainya. Jadi ini menjadi kesimpulan dalam aspek dalam uji kelayakan bisnis yang perlu diteliti, ya, karena aspek ini legalitasnya sangat penting, ya, dan bermanfaat untuk suatu usaha nantinya ketika usaha itu didirikan. Ya. Baik, kawan-kawan semuanya, ya, itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nantinya di chat di Google Classroom kolom komen, dan juga bisa dimanfaatkan pada WA group, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan, ya.
Kemudian juga bisa memanfaatkan bertanya dengan audio, ya, video dan sebagainya, ya, di WA dan sebagainya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, tetap semangat belajar ya. Tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan, tidak upload di Google Classroom ya. Yang mengerjakan. Sukses untuk semuanya ya. Jangan lupa like and subscribe and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.